Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Septianingrum. Saya mahasiswi semester 1 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Dan pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Oke, langsung aja ya, kita simak. Ulumul hadis. Ulum merupakan bentuk jama dari kata ilmun yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Sedangkan hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau ketetapan maupun sifat. Jadi, ulumul hadis bisa diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis, apakah diterima atau ditolak sebagai dalil hukum. Sebelum dilanjutkan, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu sanad, matan, dan perawi. Sanad adalah urutan para perawi hadis. Nah, perawi itu apa? Perawi itu orang yang menyampaikan hadis, dan isinya itu disebut matan. Ini adalah 5 syarat agar hadis dapat diterima sebagai dalil hukum. Yang pertama, sanadnya bersambung. Jadi, sahabat harus bertemu langsung dengan Rasulullah, dan tabi'in harus bertemu langsung dengan sahabat, tabi'in harus bertemu langsung dengan tabi'in, dan seterusnya. Jadi singkatnya begini, mereka harus hidup di satu zaman yang sama. Lalu syarat yang kedua ada hadis tidak bertentangan. Jadi hadis itu nggak boleh bertentangan sama hadis-hadis yang lain. Yang ketiga, periwayatnya muslim, balik, berakal, dan bukan ahli maksiat. Dan yang keempat, perawinya harus kuat hafalannya. Dan yang terakhir adalah tidak adanya ilat atau cacat dalam kesalahan yang disengaja. Ini adalah sejarah singkat ulumul hadis. Jadi pada awalnya para ulama hadis itu membukukan atau menulis ilmu hadis secara individu, terutama para ulama hadis abad ke-3 Hijriah. Jadi ilmu-ilmu yang terpisah ini disebut ulumul hadis karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan para perawinya. Lalu pada abad berikutnya mulai digabungkan dijadikan satu buku. Namun namanya tetap tidak berubah ya, ulumul hadis. Selanjutnya adalah klarifikasi ilmu hadis. Jadi, para ulama hadis itu membagi ilmu hadis kepada 2 bagian. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis. Tujuannya adalah yang pertama, untuk memelihara agar hadis tidak lenyap dan tidak sia-sia. Yang kedua, agar terhindar dari kekeliruan atau kesalahan dalam proses periwayatan hadis Nabi, dalam penulisan maupun pembukuan. Dan yang ketiga, untuk memelihara kemurnian hadis Nabi. Objek kajian ilmu riwayah. Jadi, apa aja sih yang akan dikaji oleh ilmu riwayah? Yang pertama, cara periwayatan hadis dari segi penerimaan maupun penyampaian. Dan yang kedua, cara pemeliharaan hadis, baik itu penghafalannya, penulisannya, maupun pembukuan. Selanjutnya adalah pelopor ilmu riwayah. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau merupakan seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Suriah. Dalam sejarahnya, beliau tercatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya, ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak zaman Nabi, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis. Nah, seperti yang kita ketahui,
Pada zaman itu, para sahabat menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap hadis Nabi. Mereka berusaha untuk mendapatkannya dengan menghadiri majelis Nabi, serta mendengar dan menyimak pesan yang disampaikan Nabi. Nah, di antara banyaknya sahabat, pasti mereka memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang disampaikan Rasul. Perbedaan sahabat dalam memahami hadis menjadi hal yang sangat penting untuk ditelaah. Nah, perbedaan inilah yang melahirkan riwayah bil lafzi dan riwayah bil makna. Riwayah bil lafzi adalah periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz sebagaimana Rasulullah menyampaikannya, tanpa adanya penukaran, penambahan, dan pengurangan walaupun hanya satu kata. Riwayah bil makna merupakan suatu hadis yang redaksinya atau isinya disusun sendiri oleh perawinya tanpa merubah makna. Nah, ini diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, periwayat harus mendalami pengetahuan bahasa Arab. Yang kedua, periwayatan dilakukan karena sangat terpaksa, mungkin karena adanya suatu urusan yang mendesak. Dan yang ketiga, yang diriwayatkan bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya ta'abudi, seperti azan, syahadat, zikir. Dan yang keempat, periwayat yang ragu akan matan agar menambahkan kata-kata au kama qala. Perkembangan ilmu riwayah di era milenial ini. Contohnya, saat ini sudah banyak sekali yang share hadis melalui media digital, media sosial, multimedia, aplikasi hadis, dan web hadis. Nah, namun perlu diingat ya, seseorang yang ingin membagikan hadis dalam bentuk apapun itu harus mengetahui dan patuh terhadap kaidah ilmu riwayah. Namun sayangnya ilmu riwayah sudah jarang dipatuhi. Akibatnya, dalam pengutipan, penyampaian, periwayatan, serta penyajian hadis menjadi salah kaprah, bahkan salah sumbernya. Selanjutnya adalah ilmu dirayah. Ilmu dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima atau tidaknya. Objek kajian ilmu dirayah. Yang pertama, tersambungnya sanad. Yang kedua, sikot sanad, yaitu setiap sanadnya itu, setiap tingkatannya, para perawinya harus yang muslim, jujur, adil, soleh, dan bukan ahli maksiat. Lalu yang ketiga adalah keselamatan dari cacat. Dan yang keempat, keselamatan dari pertentangan dengan hadis yang lainnya. Dan yang terakhir, tinggi dan rendahnya suatu hadis. Lalu tujuan dan urgensinya adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau diterima dan yang mardud atau ditolak. Perkembangan ilmu dirayah. Saat ini, ilmu dirayah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga ke ranah sosiologis, psikologis, bahkan medis. Nah, di era milenial ini, ilmu dirayah cenderung bersifat multidisipliner atau interdisipliner, yaitu kajiannya menjadi lebih luas, perspektifnya pun beragam. Selanjutnya adalah periodisasi dan perkembangan ilmu hadis. Yang pertama adalah periode Rasulullah SAW. Nah, dimulainya itu sejak periwayatan hadis dalam Islam. Yang kedua, masa sahabat pada abad ke-1 Hijriyah. Nah, di sini para sahabat melakukan penyelidikan periwayatan hadis, melakukan kritik matan, melakukan pencarian sumber hadis, melakukan perbandingan antara riwayat satu dengan riwayat lainnya. Dan yang ketiga adalah masa tabi'in pada abad ke-2 Hijriah. Di sini adalah masanya pengumpulan, pencatatan, dan pembukuan hadis. Yang ide ini diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz. Lalu selanjutnya yang keempat adalah masa tabi'in pada abad ke-3 Hijriah. Nah, di sini kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu hadis mulai dibukukan walaupun masih secara terpisah. Dan abad ke-4 dan 5 Hijriah ini, ilmu hadis mulai dibukukan menjadi satu. Dan ini adalah yang terakhir, filsafat ilmu hadis. Jadi, ilmu hadis mengajarkan filosofi kepada kita semua
bahwa berita yang dikatakan benar jika bisa dibuktikan dengan benar dan dibawa oleh orang yang benar. Pembawa berita benar didapat dari orang yang benar dan isi beritanya juga benar. Nah, itu baru beritanya benar. Nah, jadi ilmu hadis ini mengajarkan kita untuk tidak selalu menerima apa adanya gitu. Kita harus mencari, kita harus mengecek, recheck, cross check, verifikasi, penelitian tentang kevalidan berita itu. Wah, waktu begitu cepat berlalu ya teman-teman. Gak kerasa sekarang kita sudah membahas semua sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi saya lupa mengatakan, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol ini. Lalu boleh juga ya ditekan tombol yang ini. Makasih banyak. Bye.